kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran siswa dulu ya. Sepertinya Ibu lihat ada 2 siswa yang tidak hadir. Dwi Anti dan Siti Rohima sepertinya tidak hadir atau terlambat datang ya? Tidak. Baiklah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kita kali ini. Nah, indikator pencapaian kita kali ini adalah menelaah aspek kebahasaan cerita pendek dengan tujuan pembelajaran agar kalian mampu menelaah aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, baiklah. Karena materi kita mengenai menelaah aspek kebahasaan cerita pendek, silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, oke anak-anak, setelah membaca cerita pendek tersebut, apakah kalian menemukan penulisan kata yang tidak baku dalam cerita pendek tersebut? Nah, lalu siapa yang bisa menyebutkan kata apa yang tidak baku yang terdapat pada cerita pendek tersebut? Baik, Putri Adiza, silakan. Baik Bu, untuk kata baku itu yang saya soroti itu ialah kata kata itu kan kata bakunya adalah kamu. Ya. Lalu kemudian ada. Baik, nah. Silakan beri aplaus untuk Putri Adiza. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa di dalam cerpen itu seringkali terdapat kata tidak baku, terutama penulisan kata kamu yang biasanya harusnya kata bakunya itu adalah kamu? Saya Ya, silakan Amrina. karena biasanya cerpen itu hanyalah cerita fiksi dan bersumber dari hayalan. Cerita di dalam cerpen itu juga kadang tidak masuk logika dan tidak bersifat ilmiah. Ya, benar sekali. Nah, cerpen seringkali ditemukan kata tidak baku karena di dalam cerpen merupakan karya sastra yang ditulis oleh penulisnya menggunakan bahasa penulisnya sendiri. Nah, ada baiknya akan lebih baik lagi jika penulis itu menuliskan cerpennya menggunakan kata baku. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran kita yaitu mengenai menelaah aspek kebahasaan pada cerpen agar kita menemukan kata tidak baku dalam cerita pendek sehingga kita bisa memperbaiki penulisan cerpen tersebut. Nah, selain kata tidak baku, apakah ada yang tahu ada aspek kebahasaan apa saja yang terdapat dalam cerita pendek? Baiklah, karena belum ada yang tahu aspek apa saja yang Nah, baiklah, karena belum ada yang tahu aspek apa saja yang terdapat dalam cerpen, akan Ibu jelaskan. Semuanya silakan lihat ke PowerPoint yang ditampilkan. Nah, aspek kebahasaan cerita pendek yang pertama itu adalah kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini biasanya digunakan untuk menyampaikan berbagai kejadian atau permasalahan dengan bahasa langsung. Nah, dalam penulisannya kalimat langsung ini menggunakan tanda ketik. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada PowerPoint yang telah ditampilkan. Ibu berkata, tolong antarkan amplop ini ke rumah Pak RT. Nah, di situ tulisannya ada, setelah Ibu berkata itu ada tanda petik. Lalu aspek yang kedua itu ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu. Contohnya yaitu kata kemudian, apabila, ketika, dan lain-lain. Lalu aspek yang selanjutnya ada keterangan tempat dan waktu. Nah, keterangan waktu merupakan kata yang memberi penjelasan atau informasi mengenai kapan suatu hal itu terjadi dalam cerita pendek. Contohnya yaitu keterangan tempat, misalnya di dapur, ke Jogja, di pantai, dan lain-lain. Lalu untuk keterangan waktu terdapat kata-kata selalu, kemarin, tadi pagi, hari ini, dan lain-lain. Nah, setelah melihat penjelasan dan pemaparan dari Ibu mengenai aspek kebahasaan tadi, setelah ini akan Ibu tampilkan video
cerita pendek, lalu Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelum Ibu memberikan kalian tugas, Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Membentuk kelompok yang telah Ibu atur. Sekarang Ibu akan memberikan format untuk kalian menganalisisnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Oke. Nah, jadi akan ditampilkan video cerita pendek, lalu akan kalian analisis ya. Untuk kelompok 1 menganalisis kata tidak baku yang terdapat dalam video cerita pendek yang akan ditampilkan. Untuk kelompok 2 kalian analisis konjungsi temporalnya. Lalu untuk kelompok 3 analisis keterangan waktu, lalu yang kelompok terakhir analisis keterangan tempatnya. Baiklah, silakan melihat tampilan videonya. Tapi aja dari sini gue. Nah, waktu untuk melihat videonya sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai menganalisisnya? Baiklah, untuk kelompok 1 terlebih dahulu perwakilannya maju ke depan untuk menuliskan jawabannya. Yang lainnya silakan disimak ya. Kalimat langsungnya yaitu terdapat pada kalimat kamu memang anak yang baik. Ada tanggapan untuk kalimat langsungnya? Nah, mungkin kelompok 1 agak gimana ya, agak kurang fokus. Harusnya sebelum pada kalimat ini baiknya ditulis misalnya Ibu berkata baru menuliskan kalimat yang ini. Mungkin di cerpennya juga ada ini terlebih dahulu. Nah, untuk kata tidak waktunya ini kelompok 1 menemukan kata izin, apotik, karir, dan cabai. Nah, baik, untuk kelompok 1 sudah menguasai aspek kebahasaan kalimat langsung dan kata tidak baku. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2. Nah, kata apabila, sebelum, selama, semenjak, sementara, dan sesudah merupakan konjungsi temporal. Apakah ada yang mau menanggapi? Keenam kata ini sudah termasuk konjungsi temporal. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Besok, lusa, kemarin, dan hari ini. Dan semuanya sudah merupakan kata dalam waktu. Apakah ada tanggapan? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan kelompok yang terakhir, silakan perwakilannya. Selalu diawali dengan kata di, kata dari, kata ke, dan kata di. Nah, ini sudah tepat sekali. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, lengkap sekali ya analisis dari keempat kelompok ini. Nah, untuk hasil telaah kalian lainnya akan Ibu berikan tugas dengan cerpen yang berbeda. Namun akan tetap kalian analisis kalimat langsung, konjungsi temporal, keterangan waktu dan keterangan tempat secara mandiri anak-anak. Dan ada yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangannya.
Ya, silakan Selfie. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal aspek kebahasaan yang ada pada catatan. Aspek kebahasaan yang dapat dikelola adalah mata tidak baku, memfungsikan pola, keterangan waktu, keterangan tempat, dan yang terakhir adalah kalimat langsung. Benar sekali ya. Jadi kesimpulannya, kalian telah mampu menelaah aspek kebahasaan yang terdapat dalam sebuah cerita pendek dengan baik. Nah, baiklah pertemuan kita kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Sebelum dari itu, tepuk tangan dulu untuk kita semua karena telah berhasil mengalami. Ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.